pendidikan, guru, nah, itu ya. Kalau bukan dari pajak, karena penerimaan pajak kita ini masih menempati porsi yang sangat besar guys, 70 ya, 70% sampai 80% ya. Jadi sekitar 1.600 T itu ya, 1.600 T dari 2.000 T total target penerimaan ya, target penerimaan ya. Faktornya kenapa ya? Faktornya kenapa kok bisa terjadi ketidakpatuhan? Nah, ini yang harus benar-benar kita pahamin, dan nanti kita carikan solusinya melalui hukum tentunya ya, karena kita sebagai orang hukum. Oke guys, salah satunya ini ya, biayanya tinggi ternyata untuk patuh, dan ini menjadi PR kita bersama ya. Jadi harus diturunkan ini biaya kepatuhan ini ya. Cara menurunkannya gimana ya? Harus dipermudah ya, melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, sekarang sudah bergerak ke arah sana ya. Misalnya untuk ngisi SPT kan tidak perlu datang ke kantor pajak ya, cukup melalui e-filing ya kan, elektronik filing ya. Itu juga ya untuk kewajiban-kewajiban yang lain ya, bayar bisa lewat ATM ya, bisa lewat Bukalapak ya, bisa lewat Tokopedia ya kan, bisa lewat e-banking ya, nggak perlu datang ya, cetak billing sendiri lewat e-billing ya kan. Nah, udah dapat nomornya, nanti dia kirim transfer ya, sudah jauh lebih murah ya, sudah jauh lebih efektif ya. Itu memang sudah maju ya, pajak itu sudah maju. Nah, kemudian ini ya guys, nah, hambatan-hambatannya ini guys. Nah, ini ya yang harus kita benar-benar pahamin, jangan sampai kita salah langkah guys ya. Terutama nanti yang mau jadi calon-calon ya, kuasa hukum ya ataupun yang bergerak di bidang perpajakan ya. Karena di sini kita lihat ya guys, kadang-kadang faktor apa namanya ya, faktor keserakahan gitu ya, faktor keserakahan ya, greedy ya, karena nggak mau bayar pajak ya, atau tidak sadar ya bahwa pajak itu sebenarnya untuk negara ya, sehingga melakukan kegiatan-kegiatan perlawanan yang sebenarnya itu nanti ya menjadi negatif ya guys, menjadi negatif ya, bahkan nanti bisa berpotensi masuk ke yang namanya fraud ya, fraud atau tindak pidana ya. Nah, sekarang kita pahamin dulu guys, memang ada jenis-jenis perlawanan atau penghindaran pajak ini ya, yang masih di dalam ranah yang diperbolehkan ya. Nah, jadi kita pahamin dulu definisinya ini. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah, udah jam berapa nih? Udah setengah jam juga hampir ya. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan ya, hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Nah, ini guys, perlawanan ini ada dua guys ya, yang aktif dan pasif ya. Nah, yang pasif itu ya, perlawanan yang pasif itu apa? Jadi perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri ya. Jadi ini dia pasif sebenarnya ya. Jadi dia diuntungkan sebenarnya ini ya, karena keadaan yang terjadi di sekitar wajib pajak itu. Misalnya ya, berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral, intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Yang kedua adalah aktif ya. Yang aktif itu berasal dari inisiatif WP ya, wajib pajak, untuk melakukan ya perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus ya, pajak ya, bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar ya. Jadi ada dua jenis perlawanan ya guys ya, perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Nah, yang ketiga ya, nah yang aktif ini dibagi lagi guys, dibagi lagi, yaitu menjadi dua ya, tax avoidance ya dan tax evasion ya. Ada tiga ya, dan melalaikan pajak ya, yang terakhir tax ignorance ya. Kalau bahasa Inggrisnya tax ignorance itu ya guys. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif. Yang aktif dibagi menjadi tiga ya. Ini saya cepat aja ya. Nah, jadi untuk yang tax avoidance, jadi ini sebenarnya tax avoidance ini masih ya di dalam kerangka legal ya, masih di dalam kerangka legal. Artinya bukan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum guys ya. Coba kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar ya, sebelum adanya
pemeriksaan ya. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang ya. Nah, sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Nah ini ya, ini yang banyak ya guys. Jadi misalnya, nah, yang paling yang paling soft lah ya, yang paling soft ini ya, menahan diri ya. Jadi ini sebenarnya dia sadar ya bahwa pajak itu membebani, nah, tapi dia kemudian menahan diri ya, menahan diri agar dia tidak dibebani oleh pajak. Caranya misalnya itu dia tahu ya, misalnya cukai ya, untuk menghindari cukai dia menahan diri untuk tidak merokok. Nah, ini malah bagus ya, malah bagus ini sebenarnya. Tapi negara jadi rugi jadinya, bukan rugi, nggak dapat duit gitu ya, karena para pahlawan ya, pahlawan ahli hisab ini tidak menyumbang jadinya ya, dalam bentuk cukai gitu ya guys ya. Nah, kemudian misalnya gini ya, tidak menggunakan barang-barang mewah lah gitu ya, agar tidak membayar pajak penjualan barang mewah. Nah, itu juga masuk ke tax avoidance. Tapi ini sebenarnya yang paling bagus ini sebenarnya ya, tujuannya udah pas ini ya, kalau untuk jenis-jenis pajak yang memang bertujuan untuk membatasi konsumsi ya. Dia menahan diri ya, menahan diri. Jadi mengorbankan kesenangannya ya demi untuk tidak membayar pajak ya. Banyak nih guys contoh-contohnya ya. Nah, bisa juga dengan pindah lokasi. Nah, ini guys, ini sih ya banyak juga ini ya. Terutama kaitannya nanti dengan pajak internasional guys ya. Pajak internasional ya. Ini nanti kaitannya juga dengan penghindaran pajak yang disebut dengan tax haven ya guys, tax haven ya, yaitu negara-negara tertentu yang dia itu tarif pajaknya kecil ya, nah, sehingga memancing negara para pelaku bisnis untuk memindahkan tempatnya ke negara itu ya. Contohnya sekarang ini kan yang kita sering dengar misalnya negara-negara di kawasan Teluk ya, Arab lah gitu ya, Arab Dubai ya, Dubai itu apa tuh ya, Uni Emirat ya, siapa nih, oh ini, wah ini mantan ini nih, mantan ksatria ini, ksatria bea cukai ini Frans Jaya gitu ya. Oh ini ada masuk lagi nih dari kelas lain, gak apa-apa lah ya, nanya-nanya nggak apa-apa. Jadi ya guys ya, jadi ini nanti kaitannya dengan tadi itu ya, pajak internasional. Tapi di dalam negeri pun ada ya, di dalam negeri pun ada. Ini biasanya kaitannya nanti dengan pajak daerah ya, karena pajak daerah itu tarifnya beda-beda guys ya. Misalnya pajak resto ya, pajak hiburan ya. Nah itu kan di undang-undang PDRD ya, peraturan pendapatan daerah dan retribusi daerah ya, pajak daerah dan retribusi daerah PDRD itu kan hanya memberikan ya kuliah kelas yang lain ya, kelas yang lain. Tapi dengar-dengar boleh lah ya. Itu kan dikasihkan batas atas ya tarifnya ya. Misalnya batas atasnya 35%. Nah, ini akibatnya menjadikan masing-masing daerah itu beragam tarifnya ya. Nah, karena beragam tarifnya ini mengakibatkan ya orang pindah-pindah nanti lokasinya mencari tarif pajak ya, pajak hiburan ini ya. Mencari pajak hiburan yang lebih rendah, yaitu untuk pajak daerah. Nah, kemudian penghindaran pajak secara yuridis. Nah, ini yang banyak guys ya, terutama kalau kita nanti sering beracara di pengadilan pajak ya. Nah, itu banyak loophole, istilahnya loophole ya. Loophole itu kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Ini dimanfaatkan guys ya, dimanfaatkan ya. Banyak contohnya ya, contohnya banyak guys ya. Contohnya misalnya kata-kata misalnya ya, yang sering dimanfaatkan itu, contohnya masalah pemberian ya guys ya, pemberian ya, hadiah ya, hadiah. Jadi karena hadiah ini kan